Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena di sini pagi. Kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara nggak usah terlalu baper. Karena pernah saya pakai kalimat itu, ada yang baper. Wah, pendeta Isra suruh semakin fasih berbahasa Islam. Pendeta Isra suruh sedikit lagi akan masuk Islam. Kamu itu terlalu main kurang jauh itu ya. Ingat bahwa Assalamualaikum itu tuh bahasa Arab, bukan bahasa Islam ya. Jauh sebelum Islam lahir di Arab, orang-orang yang berkepercayaan lain termasuk Kristen itu sudah pakai Assalamualaikum. Begitu loh Mas bro ya. Jadi jangan baper kalau saya memakai Assalamualaikum. Itu sama dengan Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Ya, itu juga sama. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Salam, Shalom, Salim, Salom, Salomo. Itu semua punya akar kata yang sama. Nah, pagi ini saya mau jawab satu pertanyaan dulu ya. Ini sepertinya yang bertanya kepada saya ini adalah Islam ya. Saya mau bacakan saja pertanyaannya. Maaf Pak Esra Soro, kenapa ada bendera Indonesia dikibarkan di Israel, sedang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan bangsa Israel? Saya lihat orang yang ada di atas perahu yang naikkan bendera Indonesia dan Israel hanya Oten. Oten itu orang Kristen. Tidak ada yang Muslim. Kenapa Oten selalu mau dekat dengan Israel? Padahal Yahudi muak kalau melihat Oten. Bahkan Oten suka diludahi. Yahudi lebih senang berdiam dan bahkan sembahyang di masjid dan mencela adanya gereja karena Yahudi menganggap gereja adalah tempat berhala Yesus, Maria, dan lain-lain. Kenapa Oten lebih condong sama Israel padahal Yahudi sendiri muak melihat Oten kayak sampah? Apa tidak punya harga diri? Ya, ini ya hampir dipastikan bahwa yang bertanya ini adalah Islam ya. Nah, sepertinya orang ini bertanya karena melihat video yang saya posting di Danau Galilea, di mana pada waktu saya naik dengan rombongan di Danau Galilea, naik perahu itu, nah itu ada lagu Indonesia Raya dan juga pengibaran bendera kita Indonesia merah putih berdampingan dengan bendera Israel. Nah, lalu orang ini bertanya kan, maaf Pak Esra Soro, kenapa ada bendera Indonesia dikibarkan di Israel, sedang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan bangsa Israel? Nah, memang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, tapi pengibaran bendera di Danau Tiberias itu tidak ada urusan dengan urusan negara, perpolitikan negara, hubungan diplomatik, tidak. Pengibaran bendera itu hanyalah bentuk penghargaan kepada para wisatawan yang datang dari negara berbeda. Jadi bukan hanya itu ya, bukan hanya Indonesia. Orang Brasil kalau ke sana ya naik perahu itu ya mereka pasti akan putar lagu kebangsaan Brasil dan menaikkan bendera Brasil. Orang Korea Selatan ke sana ya lagu kebangsaan Korea Selatan dengan benderanya. Orang India ke sana ya lagu kebangsaan mereka dengan benderanya. Siapa saja. Nah, itu bentuk penghargaan. Jadi rasanya bangga sebagai orang Indonesia bahwa ternyata kita datang di negara orang lain, mereka menghargai lagu kebangsaan kita dan juga bendera kita dikibarkan. Nah, walaupun kita di Israel yang tidak ada hubungan diplomatik, tapi orang-orangnya mau menghargai. Salah satu bentuk penghargaan kepada para turis, para wisatawan yang berkunjung ke Israel. Nah, jadi ini bukan urusan diplomatik.
ya. Dan supaya saudara tahu bahwa pengibaran bendera dan lagu negara asal dari para wisatawan itu ya tidak di semua tempat di Israel, hanya di Laut Galilea saja atau Danau Galilea saja. Jadi kelihatannya pengelola usaha, pengelola bisnis perahu di Danau Galilea itulah yang membuat acara seperti itu. Tapi tidak semua tempat harus begitu. Nah, kalau misalnya semua tempat di Israel ini ada bendera Indonesia, ya semua tempat yang dikunjungi ada bendera Indonesia, sampai di kantor pemerintah juga ada bendera Indonesia. Nah, itu baru saudara pertanyakan, mengapa kok tidak ada hubungan diplomatik, kok bisa mengibarkan bendera Indonesia? Nah, begitu ya. Lalu pertanyaannya, lanjutannya, saya lihat orang di atas perahu yang naikkan bendera Indonesia dan Israel hanya Oten, tidak ada Muslim. Ya iyalah, yang ke sana cuma Oten, yang ke sana cuma orang Kristen. Nah, orang Islam apa ke sana? Ya, kalau mau jalan-jalan saja silakan. Nah, tapi kan di sana tidak ada urusannya dengan maksud saya adalah Danau Galilea itu apa urusannya dengan orang Islam sehingga mereka mau ke sana. Kalau orang Kristen mau ke sana, itu danau yang penting, laut yang penting. Danau itu karena terletak di Galilea, makanya disebut sebagai Danau Galilea. Nah, dia juga karena ada kota Kaisarea, maksud saya Tiberius di sebelah, maka kota Tiberias yang dibangun untuk Tiberius, nah makanya danau itu juga disebut sebagai Danau Tiberias. Ya. Danau itu juga bernama Danau Genesaret. Danau itu juga bernama Danau Kineret. Nah, mengapa itu penting kalau orang Kristen ke sana? Karena ini napaktilas sejarah pelayanan dan pekerjaan Yesus di bumi ini. Karena Yesus sering berurusan di laut itu. Area sekitar wilayah itu seperti Tabah, Kapernaum, dan wilayah-wilayah lain di sekitar situ itu memang area pelayanan Yesus. Persis di Danau Galilea itu juga, ya disitulah Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama seperti Petrus, Simon, Yohanes, ya. Di situ jugalah Tuhan Yesus pernah jalan di atas air. Di pinggir situ jugalah Tuhan Yesus pernah mengajar di bukit. Di situ jugalah murid-murid pernah dihantam badai, Yesus tertidur di atas perahu, lalu dia bangun dan dia hardik. Danau itu diam, tenanglah. Jadi itu danau yang penuh dengan kisah mujizat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya itu penting bagi orang Kristen ke sana. Kebetulan yang pengelola usaha di sana itu salah satu acaranya adalah memutar lagu kebangsaan dari para pengunjung dan benderanya dinaikkan. Nah, tapi kalau orang Islam ke sana, ya apa urusan mereka dengan Danau Galilea? Tapi kalau memang tidak ada urusan tapi mau pergi juga, ya cobalah pergilah. Coba bawa rombongan Islam ke sana, coba. Saya yakin 1000% bendera Indonesia akan dinaikkan dan juga lagu Indonesia akan dinyanyikan di sana. Tidak peduli saudara agama apa, mau Hindu, Buddha, kayak apapun. Hanya dalam tanda petik kebetulan yang ke sana itu orang Kristen. Ya akhirnya ya kelihatan bahwa semuanya orang Kristen. Bahkan mereka tahu yang petugas-petugas perahu itu juga Islam loh. Tapi mereka tahu bahwa yang berkunjung ke sana itu biasanya ada orang Kristen. Makanya selain Indonesia Raya, selain bendera Indonesia, juga mereka memutar lagu lagu-lagu rohani Kristen. Selain lagu-lagu rohani Kristen, mereka juga tahu Indonesia suka goyang, maka lagu wajib yang selalu ada di atas itu adalah Mau Mere, ya, Anak Medan. Nah, itu supaya goyang-goyang di atas itu. Ya bikin happy-happy aja. Ya, jadi itu alasannya mengapa kok di sana hanya ada orang Kristen. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Oten selalu mau dekat dengan Israel? Padahal Yahudi muak kalau melihat Oten. Bahkan Oten suka diludahi. Yahudi lebih senang berdiam dan bahkan sembahyang di masjid
dan mencela adanya gereja karena Yahudi menganggap gereja adalah tempat berhala Yesus, Maria, dan lain-lain. Kenapa Oten lebih condong sama Israel padahal Yahudi sendiri muak melihat Oten kayak sampah, apa tidak punya harga diri? Nah begini, kamu perlu tahu ya bahwa di dalam Yahudi itu juga ada banyak kelompok. Ada kelompok yang sangat toleran, ya, tapi ada kelompok juga yang sangat fanatik. Yaitu sama seperti Islam. Ada Islam yang sangat toleran dan baik hati, tapi ada Islam yang fanatik kayak kadrun-kadrun itu. Nah, jadi tidak bisa pukul rata satu orang Yahudi pernah meludahi rombongan orang Kristen lalu dianggap bahwa seluruh Yahudi memusuhi dan muak terhadap orang Kristen. Tidak. Ya, Yahudi ortodoks saja kawan. Ya, Yahudi ortodoks yang biasa pakai topi-topi tinggi-tinggi lalu rambut panjang itu loh, jenggot panjang itu loh. Itu pun tidak semua Yahudi ortodoks. Ya, itu yang perlu kamu tahu. Nah, kalau pernah ada video di mana rombongan Kristen Yahudi lewat terus meludahi rombongan Kristen, satu peristiwa ada orang Yahudi fanatik, kamu pakai sebagai gambaran seluruh Yahudi itu memusuhi orang Kristen, ya kamu bukan hanya salah besar kawan, tapi kamu juga logikanya nggak jalan. Kenapa? Itu namanya falasi. Falasi itu kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir itu begini, ya ada banyak kesalahan berpikir. Salah satu kesalahan berpikirnya itu adalah generalisasi tergesa-gesa. Jadi sebuah kasus atau sebuah peristiwa itu lalu dianggap menjadi wakil atau perwakilan dari semuanya, mengeneralisasi. Ini sama seperti begini. Misalnya orang Yahudi, dia pergi ke Jakarta, dia dicopet di sana. Lalu dia pindah di Bali, dia dicopet. Lalu dia pindah ke Bandung, dia dicopet. Lalu dia pergi ke Surabaya, dia dicopet. Setelah itu dia pulang ke Israel. Lalu dia bikin pengumuman besar-besaran, ternyata orang Indonesia itu tukang copet. Ya, orang Indonesia itu pencopet semua. Nah, saudara coba nilai, itu adil atau tidak penilaian model begitu? Ya, masanya dicopet di Jakarta, di Bali, di Surabaya, di Bandung, lalu dianggap semua orang Indonesia tukang copet. Apakah Jakarta, Bali, Surabaya, dan Bandung itu sudah bisa mewakili seluruh Indonesia? Oh ternyata tidak, karena dia belum jalani semua. Mungkin dia ke Papua sana tidak dicopet, dia ke Kupang sana tidak dicopet, dia ke Medan tidak dicopet, dia ke Lampung tidak dicopet. Jadi terlalu banyak daerah yang belum dia kunjungi. Nah, mengapa dia langsung mengeneralisasi seluruh orang Indonesia tukang copet? Nah, itu namanya falasi, kesesatan berpikir. Nah, hal yang sama juga yang saudara buat itu. Satu kelompok orang Yahudi membenci orang Kristen, meludahi, itu tak berarti bahwa seluruh orang Yahudi itu seperti itu, mas bro. Ya, ada juga Yahudi yang toleran. Nah, tapi yang Yahudi yang fanatik model begitu tuh jangan dipikir bahwa mereka hanya memusuhi orang Kristen. Ya semua yang lain tuh, bagi Yahudi itu Yahudi ortodoks yang fanatik itu, semua yang non Yahudi, ya itu dianggap anjing itu. Jadi termasuk kalian yang Islam juga akan diperlakukan model begitu, hanya tidak ketemu saja. Ya. Nah, kalau saudara bilang, ada Islam yang berdoa ada Yahudi yang berdoa di masjid, ya mungkin 1-2 kasus begitu, tapi tidak bisa menggambarkan itu semua. Berarti kan juga saudara tahu juga bahwa ada orang Yahudi yang sangat toleran, doa juga di gereja. Ya. Kasus semacam itu banyak kawan. Nah, jadi kamu terlalu menggeneralisir. Ya, kalau Yahudi ortodoks itu memusuhi Kristen, wajar saja, wong mereka memang tidak percaya Yesus kok. Ya, mereka tidak percaya Yesus. Bagi mereka Yesus itu kan gini loh ya, ada konsep mesianik itu berakar dari kepercayaan Yahudi, bahwa orang Yahudi menanti-nantikan seorang Mesias. Hanya mereka punya pemikiran tuh Mesiasnya tuh Mesias politik. Mesiasnya kalau datang akan menghancurkan seluruh bangsa di bumi penjajah-penjajah itu dan membawa orang Israel menjadi pemimpin dunia. Nah, itu pikirannya orang Yahudi sejak dari zaman pembuangan. Waktu mereka masih dipimpin oleh
Babilonia, lalu pindah ke Persia, pindah ke Yunani, pindah ke Romawi, sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Makanya mereka doa-doa di tembok ratapan itu, salah satu doa di sana itu adalah mengharapkan pemulihan bagi Israel dan kedatangan Mesias. Dan kenapa Yahudi fanatik itu mau membangun Bait Allah 3? Kalau bisa tuh hancurkan itu Al-Aqsa itu, ya, Dome of the Rock itu, supaya Bait Allah yang ketiga mereka bisa dirikan di sana. Dan kalau Bait Allah ketiga didirikan di sana, barulah Mesias datang. Sementara itu orang Kristen dari gereja perdana itu sudah keliling dan memberitakan bahwa Yesus dari Nazaret itulah sang Mesias. Tapi bukan Mesias politik, Mesias rohani, bukan datang mendirikan sebuah kerajaan dunia, kerajaan politik, tapi kerajaan Allah, kerajaan rohani. Makanya waktu Yesus datang, itu Yohanes sudah berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, karena itu Yesus ketika pernah ditanya, engkaukah raja orang Yahudi? Dia bilang, ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, semua pengikutku sudah memberontak waktu aku ditangkap. Itu. Nah, jadi kalau sampai orang Yahudi ortodoks itu tidak menyukai orang Kristen, ya, karena menganggap bahwa Yesusnya itu Mesias palsu, ya, Kristus palsu, ya wajar saja. Nah, kamu kira itu Yahudi yang ortodoks, itu Yahudi yang fanatik itu juga mengakui Islam? Sama saja tidak. Mereka juga benci itu. Pokoknya semua yang non-Yahudi itu dibenci oleh Yahudi fanatik itu. Gitu loh Mas Bro. Ya, kamu main kurang jauh. Makanya wawasannya sempit. Nah, sekarang kenapa orang Kristen kok menyukai Israel? Nah, begini kawan. Kami menyukai Israel atau tertarik datang ke Israel itu bukan karena orang Yahudinya, bukan. Bukan karena respon orang Yahudi yang baik bagi kami. Kami juga tahu bahwa selain ada Yahudi yang toleran, tapi ada yang fanatik-fanatik model begitu. Nah, tapi kenapa kami menyukai datang ke sini? Karena ini bukan suka orangnya, tapi suka sejarahnya. Ya, itu loh yang kamu mesti paham itu loh ya. Nah, karena ada banyak, ya, Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang diberitakan di dalam Alkitab, itu kan dia hidup dan melayani di wilayah ini. Bukan hanya ini sebenarnya. Kami juga pergi ke Yordania. Karena Yordania juga ada banyak tempat yang di Alkitab itu, di kitab suci kami. Kami juga ke Mesir. Ya karena ada di tempat di dalam Alkitab. Kami juga pergi ke Turki. Kami juga pergi ke Yunani. Ya. Nah, kenapa? Ya karena tempat-tempat itu bersejarah. Ya. Jadi bukan orang Yahudi. Kami tidak peduli orang Yahudi mau bersikap apa terhadap kami. Orang Turki, orang Mesir, nggak pusing lah. Tapi yang penting adalah ini sejarah. Dan kami membuktikan, dan ini semua ini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan dalam kitab suci kami itu benar adanya sesuai dengan temuan-temuan ilmu-ilmu modern, sesuai dengan temuan arkeologi dan sebagainya. Begitu. Jadi sejarahnya tempat itu. Di sini ada Golgota, tempat Yesus disalibkan, ada Nativity Church, ada Garden Tomb, tempat Yesus bangkit, Golgota, Nativity Church, dan banyak tempat yang lain. Bukit Sabda Bahagia, tempat Tuhan kami mengajarkan khotbah di bukit di Matius pasal yang ke 5 sampai Matius pasal 7 itu, ya. Dan semua tempat Tuhan Yesus membuat mujizat. Di Kana, ya kami pergi ke Kana karena faktor sejarah gitu loh. Kamu kira tidak ada orang Islam datang ke Yerusalem? Banyak juga kawan. Hanya tidak pergi ke tempat-tempat yang kami pergi, tapi ada tempat yang sama. Itu loh. Di ruang atas yang saya kunjung kemarin itu, di bawahnya itu ada kuburan Raja Daud. Apakah memang Daud benar-benar dikubur situ? Tidak. Ya. Tapi kenapa kok bisa dinyatakan kubur situ? Karena orang Islam yang menetapkan bahwa disitulah Raja Daud, Nabi Daud dimakamkan. Ya karena sudah terkenal saja, ya sudah ikutlah, berkunjunglah. Tapi kami tahu bahwa Raja Daud tidak mati di situ, tidak dikubur di situ. Nah, itu karena versi Islam saja. Contoh lain, di gurun Mesir, di pegunungan Sinai, itu ada satu batu di sana yang nulisnya
kuburan Nabi Harun. Nah, kuburan Nabi Harun. Loh, bagaimana Harun bisa kuburannya ada di pegunungan Sinai di Mesir? Sedangkan menurut Alkitab itu Harun tuh mati di Gunung Hor, dan Gunung Hor tuh ada di Yordania sana. Nah, terus mengapa sampai ada kok kuburan di pegunungan Sinai? Ya, informasinya adalah orang-orang Islam lah yang menentukan tempatnya di situ. Itu salah itu. Makanya kemarin saya ngomong dengan tour guide-nya, inilah problemnya. Soalnya kalau tempat-tempat bersejarah dihuni oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah, jadinya bikin kekacauan dengan Harunnya mati di sana, mereka bilang di sini. Nah, kalau orang tidak ngerti, dia pikir sungguh-sungguh Harun mati di situ kan, kuburannya di situ kan. Nah gitu, jadi kami datang juga selektif, kawan. Nah, jadi ini juga menjadi tempat Islam. Nah, Islam juga punya kepentingan datang di Yerusalem. Makanya Yerusalem itu disebut sebagai kota besar bagi 3 agama samawi, yaitu Yahudi, karena ibu kota mereka di sana. Ya, orang Kristen karena Yesus juga mati dibunuh di sana kan. Tapi Islam juga karena percaya bahwa Muhammad pernah dari lokasi Dome of the Rock itu kan naik ke surga pakai burak kan, pakai burung itu kan. Soal benar atau tidaknya itu urusan lain, tapi pokoknya begitu. Makanya didirikan masjid di sana yang berdiri sampai hari ini. Itu masjidnya milik Islam, tapi di dalam wilayah Israel yang dijaga oleh orang Yahudi. Supaya kamu tahu, itu tentara-tentara yang jaga-jaga di masjid-masjid itu, melindungi masjid itu orang Yahudi, tentara Yahudi. Tapi itu wilayah milik orang Islam, dalam pengelolaan Islam. Tapi dalam urusan negara itu urusannya Yahudi, urusan Israel. Jadi kamu boleh benci Israel sampai tengkorak mau bengkak, tapi sebenarnya tentara-tentara Israel lah yang menjaga dan melindungi itu masjid. Supaya kamu tahu itu Yahudi Ortodoks tuh, ya maunya itu masjid hancur supaya mereka bisa bangun Bait Allah 3 di situ. Tapi siapa yang mencegah? Pemerintah Israel yang mencegah. Nah itu jadi otak itu harus terbuka supaya memahami lebih luas itu problemnya di Israel itu. Ya, karena kalau seandainya pemerintah Israelnya berat sebelah ke Yahudi Ortodoks yang fanatik ini, nah itu tambah runyam itu. Ya, nah jadi itu saya kasih tahu. Jadi bukan soal respon orang Yahudinya, bukan soal apa-apa, tapi soal sejarah. Makanya orang Kristen senang datang ke sini berziarah, menambah wawasan, menambah pengertian. Oke, begitu ya kawan ya. Semoga ini mencerahkan kamu. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari tempat yang sangat indah ini. Damai bagi Indonesia. Salam sejahtera, Shalom Aleichem Beshem Hamasyah.